Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Zara Hartanto dengan NIM 202102100059 dari kelas Agrok Teknologi B akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Musik Klasik pada Tumbuhan Bayam Merah dengan Teknologi Sonic Bloom. Latar belakang. Permintaan bayam merah masih terbilang rendah karena kalah terkenal dengan bayam hijau. Bayam merah memiliki nutrisi tinggi dari bayam hijau, tapi pandangan masyarakat terhadap bayam merah masih dibilang asing. Karena itu perlu dikenalkan lebih luas lagi bayam merah dan memperbanyak jumlah panen dengan cara teknologi yang belum terlalu terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu teknologi Sonic Bloom dengan menggunakan musik klasik. Dari latar belakang yang saya sampaikan dapat dirumuskan masalah, yaitu apa efek musik klasik pada pengaplikasian Sonic Bloom terhadap tumbuhan bayam. Tujuan dari makalah yang saya presentasikan adalah mengetahui efek dari musik klasik terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah menggunakan teknik Sonic Bloom. Sonic Bloom untuk perkembangan tumbuhan. Pertanyaannya, apakah tumbuhan bisa mendengar? Jawabannya ya. Pada dasarnya, tumbuhan mendengar suara atau musik melalui sebuah getaran suara. Getaran-getaran dari gelombang suara musik tersebut memiliki sebuah ritme, memiliki jalur dan takaran frekuensi-frekuensi, sehingga harmonisasi suara bisa berubah menjadi harmonisasi getaran. Dari situlah teknologi Sonic Bloom diciptakan. Dengan suara frekuensi tertentu akan membuka stomata lebih cepat dan lebih lebar, membuat tanaman menyerap unsur hara lebih cepat dan maksimal. Sonic Bloom merupakan sebuah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian yang memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi tanpa merusak lingkungan sekitar. Alat untuk teknologi Sonic Bloom tidak sulit, hanya membutuhkan satu buah speaker saja. Lalu, kenapa harus menggunakan musik klasik? Sebenarnya Sonic Bloom tidak harus menggunakan musik. Sonic Bloom pertama kali menggunakan frekuensi yang sama dengan siulan burung di pagi hari. Namun, karena teknologi dan kemajuan penelitian, beberapa orang mencobanya dengan musik klasik. Alasannya sangat simpel, karena musik klasik memiliki unsur yang halus, tenang, dan teratur. Gelombangnya akan membuka stomata lebar untuk menghisap unsur hara. Adapun beberapa penelitian yang menggunakan variabel lainnya seperti musik jazz, pop, dan rock, tapi sayangnya hasil tanaman tidak sebagus tanaman yang diberi musik klasik. Untuk membuktikannya, dapat dilakukan sebuah percobaan. Peralatan yang dibutuhkan adalah 2 pot tanaman bayam merah yang tingginya harus sama, 1 speaker dengan musik klasik, air, dan pupuk. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menjauhkan 2 tanaman bayam dari satu sama lain dan jauhkan kedua tanaman tersebut dari suasana kebisingan. Kedua, tanaman harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti pengairan, pemupukan, dan cahaya yang cukup kecuali perlakuan satu pot dengan penambahan Sonic Bloom. Percobaan dapat dilakukan 2-3 minggu. Pemberian Sonic Bloom terhadap tanaman tersebut dapat dilakukan selama 20-30 menit menggunakan musik klasik setiap harinya. Jika percobaan telah selesai, dekatkan kedua pot dan bandingkan keduanya. Hasil yang didapatkan bisa dibilang cukup menonjol. Tinggi tanaman yang menggunakan Sonic Bloom lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan Sonic Bloom. Dan jumlah daun baru pun lebih banyak yang diberi perlakuan Sonic Bloom. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah, yang pertama, Sonic Bloom dapat membantu tanaman untuk menyerap unsur hara lebih maksimal. Ingat, Sonic Bloom hanya membantu dan bukan termasuk unsur hara.
Yang kedua, mempercepat perkembangan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, musik klasik adalah gelombang yang tepat untuk digunakan dalam teknologi sonic bloom. Dan saran yang dapat diberikan adalah teknik sonic bloom ini sangat simpel dan dapat diaplikasikan kepada bermacam-macam tanaman. Teknologi ini dapat membantu para petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia dengan kualitas yang lebih baik. Sekian presentasi makalah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.